warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat buat Alireza Firosa yang berhasil mengunci gelar juara Grand Chess Tour 2024 ini di babak ke-8 Sinquefield Cup tadi pagi. Walaupun hanya bermain remes saat melawan Ian Nepomniachtchi tadi pagi kawan, tapi perolehan poin yang akan didapat oleh Alireza sudah tidak mungkin lagi dikejar oleh Fabiano Caruana, karena Fabi juga bermain remes saat melawan Praggnanandhaa tadi pagi. Semua game di babak ke-8 berakhir remis. Jadi selamat buat Alireza Firosa yang menjadi kampion Grand Chess Tour tahun 2024 ini. Sebelumnya Alireza juga pernah menjadi juara tahun 2022. Kemudian diambil alih oleh Fabi di tahun 2023. Sekarang kembali lagi ke tangan Alireza Firosa. Penampilan Alireza Firosa di Grand Chess Tour tahun ini cukup bagus kawan, di mana dia menempati posisi runner-up di Romania Chess Classic, kemudian menjadi runner-up dari Fabi lagi kawan di Croatia Rapid dan Blitz, dan beberapa hari yang lalu memenangkan seri keempat St. Louis Rapid dan Blitz, dan sekarang posisi Alireza berada di posisi 2 besar kawan, dan juga berpeluang besar untuk menjadi juara Sinquefield Cup di babak 9 besok. Alireza hanya butuh hasil remis saja untuk bisa melengkapi gelar juara Grand Chess Tour, bisa menjadi juara juga di Sinquefield Cup. Besok di babak ke-9 hanya butuh hasil remis saat melawan Praggnanandhaa. Sekali lagi, selamat buat Alireza Firosa kawan. Sudah tidak mungkin lagi dikejar oleh Fabi. Oke, kita akan lihat permainannya Alireza Firosa versus Ian Nepomniachtchi kawan. Walaupun berakhir match, tapi gamenya cukup menarik. Di permainan middle game kawan, Alireza membuat langkah pengorbanan kualitas. Seperti apa gamenya? Langsung saja. Pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, kuda C3, kuda F6, permainan 4 kuda. Dan Ian Nepomniachtchi memilih variasi Skotlandia. Beberapa hari yang lalu kita temui juga permainan 4 kuda dari gamenya Jan-Krzysztof Duda versus Vincent Keymer di turnamen Akiba Rubinstein Memorial di Polandia yang dimenangkan oleh Vincent Keymer turnamen itu kawan. Walaupun di game terakhirnya menghadapi Jan-Krzysztof Duda dengan permainan 4 kuda ini kawan, Vincent Keymer kalah. Saat itu Jan-Krzysztof Duda memilih variasi Spanyol gajah B5. Saya akan tunjukkan settingan permainan ini kawan di tab pembukaan sebagai bahan referensi kalian, bahan perbandingan, settingan pembukaan di game ini, dan di gamenya Ian Nepomniachtchi versus Alireza Firosa sebagai bahan referensi belajar bagi kita untuk mengenal pembukaan 4 kuda dengan berbagai macam variasinya. Kalau kalian bosan bermain dengan Ruy Lopez ataupun Italia, nah permainan 4 kuda bisa jadi pilihan kalian. Kita belajar dari settingan setup pembukaan para Super GM ini. Nah, variasi Spanyol biasa akan dibalas dengan variasi double Spanyol, tapi Vincent Keymer memilih dengan gajah D6. Bagi kawan-kawan yang belum melihat game cantik ini dari permainan Jan-Krzysztof Duda di middle game kawan, tonton videonya. Sangat bagus. Nanti linknya seperti biasa di akhir video. Memilih gajah D6. Nah, kalau kalian ingin mengenal jalur utama permainan double Spanyol kawan dengan gajah B4, berlanjut di sini bisa pion D3 terlebih dahulu atau rokade langsung kawan. Hitam juga mengikuti rokade atau langsung sekarang pion D3, pion D6, gajah G5. Pertukaran biasa akan dilanjut oleh hitam dengan gajah sikat kuda C3. Ini jalur utamanya permainan 4 kuda dengan double Spanyol. Gajah keluar ke petak B5, petak B4. Sekarang kita kembali lagi ke permainan Ian Nepomniachtchi versus Alireza Firosa. Ian Nepo memilih settingan Skotlandia dengan pion D4. Pion E pukul pion D4, langkah utamanya seperti itu kawan. Kuda ambil balik pion D4, gajah B4 masih langkah utama. Pertukaran kuda pukul kuda C6 masih di jalur utama permainan Skotlandia dari permainan 4 kuda. Ambil balik menggunakan pion B. Ada juga yang mengambil menggunakan pion D kawan. Tentu pertukaran menteri yang akan terjadi. Dan hitam sudah kehilangan hak rokadenya. Ambil balik menggunakan pion B. Baru gajah D3. Proteksi pion dari ancaman kuda kawan. Nah, di sini ada tantangan pertukaran pion D5 dari Alireza Firosa. Pion E pukul pion D5, Alireza tidak terburu-buru untuk ambil pion ini kawan, tapi amankan raja terlebih dahulu. Gajah siap dikeluarkan, benteng siap dikeluarkan, mumpung raja belum rokade. Kalau tidak ingin rokade, rokade langsung. Tidak terburu-buru untuk ambil pion, gajah keluar, benteng keluar. Ini akan memberikan tempo lebih cepat bagi hitam untuk aktivitas perwiranya.
Jadi ia nepo rokade terlebih dahulu dan Alireza juga tidak terburu-buru untuk ambil pion. Keluarkan gajah G4, tempo ancam menteri blokade dengan kuda ke E2. Dengan pion F3 tidak ada masalah juga bagi hitam. Sepertinya mengorbankan pion tidak kawan. Nanti gantinya pion di petak C3. Setelah gajah mundur ke petak H5, kalau kalian melanjutkan dengan pion dipukul pion C6, menteri ke petak D4 skak. Raja bergeser, gajah sikat kuda, ambil balik, gantinya pion yang di sini kawan. Memang kita lihat putih akan bermain dengan sepasang gajahnya jika bermain dengan pion F3. Tapi dengan kuda E2, baru dengan pion C pukul pion D5. Sekarang pion H3, gajah H5, pion C4. Tantangan diterima, pion D pukul pion C4. Ambil balik langsung dengan gajah, membuka tantangan pertukaran menteri. Menteri bisa menghindar ke petak E7 untuk berikan tempat bagi benteng-benteng ke pusat kawan. Alireza tarik mundur gajahnya ke petak D6, blokade tantangan sekaligus mengarahkan gajahnya langsung ke sisi sayap raja. Diikuti menteri kah nanti naik kawan ke sini, atau benteng siap juga dikeluarkan ke lajur E. Gajah E3, benteng E8 atau menteri E7 juga bagus. Benteng E8 pilihan dari Alireza, benteng E1 dan meluncur benteng ambil gajah E3. Langsung kawan di langkah ke-15-nya korban kualitas. Apa tujuannya Alireza korban kualitas seperti ini? Untuk memperlemah ruang-ruang gelap ini kawan. Berharap pada kekuatan gajah gelapnya untuk eksplorasi ruang-ruang gelap ini di sayap raja dan memperlemah pion ini. Kemudian menteri E7 coba rebut pion kawan. Menteri D4 ada benteng D8, harus berhati-hati di sini kawan. Menteri putih ada ancaman skak, menteri bisa jatuh oleh benteng. Kuda F4 blokade diagonal gelap kawan. Kalau terjadi pertukaran di peta F4 ambil balik oleh menteri, tidak ada masalah bagi putih. Tapi ada gajah C5 kawan. Dan menteri tidak punya banyak ruang lagi. Menteri C3, gajah B4 mendapatkan benteng. Di posisi ini tadi kawan ada opsi bagi menteri putih ini bergerak ke petak B3 untuk backup pionnya. Dan juga menghindari serangan-serangan dari gajah gelap ini. Nah di sini pion G5 disarankan oleh Stockfish. Kalau ada benteng E8 menyerang pion ini kawan, tinggal kuda F4 saja. Tak ada masalah bagi putih. Tapi ia nih memilih menterinya naik ke pusat ke petak D4. Benteng D8, kuda F4, gajah C5, menteri C3, gajah B4, menteri C2, gajah ambil benteng E1. Sekarang kualitas perwira seimbang kembali kawan. Berlanjut dengan menteri E5 kawan untuk pertahankan posisi gajah, sentralisasi untuk menekan pion yang di sini. Kemudian menteri B3 mengincar petak F7 harus berhati-hati dan gajah mundur ke G6. Korban pion di sini Alireza Firoza. Membuat langkah menunggu ini juga bagus kawan dengan pion H6. Kuda sikat gajah ambil balik oleh menteri, pion tak ada masalah. Alireza, gajah mundur ke petak G6, korban pion. Kuda sikat gajah G6, pion H ambil balik, kuda G6. Gajah ambil pion F7 skat. Raja H7, menteri C3 menantang pertukaran. Merasa unggul satu pion, mengajak permainan endgame tanpa menteri. Ditolak. Menteri G3 di sini. Benteng F1 menghindari serangan menteri kawan. Dan kuda ke D5. Untuk coba rebut pion yang di sini kawan. Sikat langsung oleh gajah. Pilihan yang lain, menteri ke petak E1. Menteri ambil pion E3, skak, ambil balik oleh menteri, kuda ambil balik. Endgame seperti ini ya gampang-gampang mudah kawan. Cuma putih mempunyai gajah. Tentu dalam permainan endgame, gajah sedikit lebih kuat ketimbang kuda. Apalagi struktur pion dari hitam ini sedikit jelek kawan. Ketimbang putih yang masih cukup solid. Tapi memilih dengan langkah gajah langsung sikat kuda D5. Ambil balik oleh benteng. Kemudian Raja H1 untuk menghindari area gelap ini kawan. Kemudian pion C5, pion B3, menteri D5 kawan, berkoneksi satu lajur dengan bentengnya diserang dengan pion E4. Saya sedikit percepat kawan di permainan middle game atau end game ini. Kita lihat di langkah ke-30-an ini kita sudah bisa melihat game ini akan berakhir miss kawan. Nah di sini Alireza mendapatkan satu pion putih. Sekarang jumlah pion kembali setara. Saling ancam pion masing-masing. Benteng D1, benteng E3.
Saya akan percepat saja kawan ya. Tidak ada hal yang cukup menarik di permainan endgame ini. Kalian tahu sama tahulah dengan permainan endgame seperti ini, selisih 1 pion pun juga bisa berakhir miss kawan. Kita berada di langkah ke-50 sekarang kawan. Masih mencoba kedua pemain untuk sedikit demi sedikit dorong pionnya. Karena di turnamen Grand Chess Tour kawan tidak ada kesepakatan remis. Aturannya seperti itu. Settlemate, langkah berulang, checkmate kawan, atau 3/4 repetition move itu yang membuat game selesai. Tidak ada kesepakatan remis kawan. Ya inilah kawan. Permainan berakhir di langkah ke-80. Oke, itulah kawan permainan Alireza Firoza versus Iyane Boniachi pada babak ke-8 Sinquefield Cup. Dengan hasil remis ini sudah cukup membuat Alireza Firoza mengunci gelar juara Grand Chess Tour 2024 ini dan masih berpeluang besar untuk memenangkan seri kelima Sinquefield Cup ini kawan. Di babak ke-9 hanya butuh hasil remis saja saat menghadapi Praggnanandhaa. Oke, semoga ide pembukaan permainan 4 kuda yang admin tunjukkan tadi kawan bisa menghibur kalian. Kita bisa belajar dari langkah-langkah atau settingan Super JM ini. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Jangan lupa like, komen, serta subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.